yang saya percaya sorganya ini kan satu. Iya. Iya kan? Karena Tuhannya satu yang menciptakan sorga. Jadi kan nggak mungkin gini, sama seperti kita mau ke Belanda misalnya. Visa berlaku untuk semua. Datangnya mau dari mana-mana, tapi yang pertama harus bebas COVID misalnya. Iya, betul. Yang kedua harus bersih dari kejahatan masa lalu, tidak ada kasus-kasus korupsi. Nah, ini kan visanya kan berlaku sama. Nah, saya pikir-pikir, sorga ini kan pasti visanya hanya satu gitu ya kan? Iya, Jadi iya. nggak mungkin di sini boleh membunuh, yang ini nggak boleh membunuh. Gitu. Oh iya, jadi mereka tokoh-tokoh Islam ada yang memberikan kategori yang gimana yang masuk surga ini. Ada tentu yang sangat inklusif dan juga ada yang eksklusif. Yang inklusif ini yang bisa kita terapkan adalah selama mereka mengakui Tuhan yang Esa, mereka percaya ada hari kemudian di mana ada pengadilan yang sangat jujur, yaitu pengadilan Tuhan. Dan yang ketiga, berbuat baik selama di dunia ini. Jadi ada yang mengatakan itu yang kita dengar di dalam Al-Quran. Ya tentu yang eksklusif menambah bahwa harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang diturunkan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang inklusif itu mensyaratkan 3 hal. Jadi dia lebih membawa kelompok-kelompok yang berbuat baik di dunia ini, yang percaya akan adanya pengadilan yang sangat adil di hari kemudian, dan yang paling utama dia percaya bahwa yang Maha Agung itu adalah Tuhan yang Esa. Ya, kalau dalam Alkitab dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sama manusia. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Iya, jadi kalau ini kita bisa jadikan platform kita, kita tidak perlu bertikai siapa yang masuk surga, siapa yang tidak masuk surga. Karena di dalam Al-Quran Tuhan mengatakan bahwa yang menentukan itu saya. Jadi tidak usah hak prerogatif dia. Hak prerogatif ini kamu ambil. Kamu hanya dituntut untuk berbuat baik kepada semuanya. Saya ciptakan kamu berbeda-beda ini karena itu adalah kehendak saya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Lau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Di tiap kelompok saya berikan syariatnya, agamanya, ya. Dan kalau saya mau, ini kata Tuhan di dalam Al-Quran, saya bisa menciptakan kalian itu monolitik, satu agama, satu warna, tapi saya tidak mau. Tapi membosankan kalau kita semua muka sama. Iya, betul. Jadi Tuhan bilang, kenapa saya menciptakan itu? Untuk saya uji kalian ini, siapa yang paling konsisten terhadap agama yang saya turunkan kepadanya. Karena apa? Karena kalian semua ini nanti akan kembali ke saya. Dan sayalah yang akan menentukan. Jadi jangan kamu yang mau menentukan. Di dunia ini kamu hanya dituntut berbuat baik, percaya hari kemudian, dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang Esa. Kalau ini kita bisa hayati, kita tidak perlu ribut sama orang lain. Apalagi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasrani, itu tidak semuanya sama. Ada yang sangat konsisten terhadap agamanya, dan ada juga yang tidak. Sama juga orang Islam, ada yang konsisten, ada juga yang tidak. Tapi jangan kita memaksakan diri kita untuk mengatakan kamu keliru, apalagi memaki agama lain. Itu di dalam Al-Quran dikecam. Jangan kamu memaki agama lain, karena akhirnya kelompok agama lain akan memaki Tuhanmu. Jadi dilarang untuk memaki. Kita dari itu di dalam ilmu interreligious, itu ada ketentuan-ketentuan kalau kita mau menciptakan suatu hubungan yang harmonis, kita tidak boleh berdiskusi tentang ideologi.
Karena kalau kita berdiskusi ideologi tidak akan ketemu. Jadi kalau orang Islam tidak perlu mau berdiskusi apa yang dimaksud dengan Trinitas, apa yang dimaksud dengan hal-hal yang dipercaya sama kelompok Kristen. Kelompok Kristen juga tidak perlu mendiskusikan apa yang dipercayai oleh kelompok Islam. Apa itu yang namanya sifat Tuhan yang 21, apa, tidak perlu ideologi, jangan. Karena tidak akan ketemu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita cari titik temu kita. Titik temu kita, ya. Apa yang kita bisa kerjakan bersama untuk kebaikan kita bersama. Karena kita ini diciptakan untuk membangun dunia ini dan memakmurkan dunia ini. Kalau kita gontok-gontokan soal ideologi, tidak ada habisnya. Karena ideologi itu sama istri. Istri kita paling bagus, paling cantik. Tapi di mata orang lain belum tentu. Jangan. Bahaya justru kalau istri kita. Ya, jadi ya, ini kita punya, you punya sendiri, tidak Wah, perlu. ini luar biasa. Tidak perlu membandingkan. Amin, Ya. amin. Jadi Prof, istilahnya kita boleh bergandengan tangan sama semua orang. Harus. Tapi kalau ciuman sama istri saja. Sebenarnya kayak sebelum Prof sih gini, kan kalau gandengan tangan ini kan titik temu kan. Iya, kan? kita Tetapi kalau sudah suami istri boleh ciuman, tetapi itu artinya sudah punya ideologi yang sama, sudah punya kebiasaan yang sama, tidur di tempat tidur yang sama, gitu. Nah, itu boleh bersatu. Jadi ini menarik ya kan, yang banyak orang nggak pikir kan. Karena benar Prof, jadi kan kita menuju surga yang sama. Tetapi kan kebanyakan udah mulai penafsirannya beda-beda. Ada yang bilang nanti di surga ada bidadari-bidadari cantik. Sebagian bilang, kalau bidadari terus perempuannya ngeliat apa dong gitu ya kan. Lalu sebagian bilang ada makanan-makanan enak. Lalu kan sebagian kita berpikir kalau di surga hanya sibuk sama makanan, sama bidadari. Terus ini surga apa sih gitu? Kita masih berpikir daging kita. Kita di surga nggak pakai daging ini gitu. Pasti pakai tubuh kemuliaan. Nah, Prof, hanya kan di persoalannya begini, Prof. Orang-orang yang quote unquote bicara tentang toleransi, bicara tentang menghargai, ini langsung dianggap sebagai dia belum beragama yang betul. Ya kan, ini kan sudah dibuat sebuah pemikiran, sebuah kesimpulan. Bahkan kalau buat saya sebetulnya hanya anekdot sebetulnya, bahwa orang-orang yang seperti Prof gitu, yang sudahlah kita bersatu, temukan titik temu, itu dianggap dia belum mengerti agama yang sebenarnya. Bagaimana pandangan Prof? Ya, artinya kita harus memberi contoh. Jadi ya saya dan kawan-kawan dari kelompok Muslim ini berusaha memberi contoh kepada masyarakat Indonesia bahwa kita bisa bersatu untuk menciptakan sesuatu yang baik untuk Indonesia. Umpamanya saya sebagai senior fellow di Institut Lemena, Institut Kristen ya. Nah, saya melihat Institut Lemena mempunyai tujuan yang sangat baik untuk menciptakan hubungan antara umat Islam dan umat Kristiani di Indonesia khususnya itu bisa lebih akrab. Jadi kita mempunyai program-program dan kadang-kadang program-program itu kita sampaikan ke Kementerian Agama, mari untuk mendidik anak-anak kepada pemikiran moderasi di dalam beragama. Bagaimana caranya? Kita harus perkenalkan bagaimana pandangan umat Kristiani. Kita tidak bicara ideologi, ya. Bagaimana pandangan mereka terhadap Islam dari segi doktrin, ya. Bagaimana kontribusi Islam terhadap peradaban. Ini mereka harus tahu bagaimana agama kita ini tidak boleh membenci. Kata-kata benci itu harus dicoret. Kita harus mencari titik temu. Kira-kira beberapa tahun yang lalu, beberapa tokoh Muslim dan tokoh Kristen kita bersama-sama berangkat ke Amerika, ke Eropa selama 2 bulan di kota-kota besar di Eropa dan di Amerika untuk menjelaskan pertanyaan mereka bagaimana Indonesia ini kok bisa rukun ya yang kita dengar ini. Nah, kita berdua, 2 kelompok ini menjelaskan bahwa kita mempunyai suatu
kesepakatan bernegara dan berbangsa, yaitu dengan adanya Pancasila. Dan Pancasila ini menghimpun semua agama, sehingga kita tidak perlu ribut-ribut. Yang paling penting bagi kita bagaimana kita hidup tentram, damai. Ini tentu saja bagi orang-orang di Barat ini suatu model yang sangat bagus, dan ini kita berangkat ke sana dengan harapan bahwa kita bisa menjelaskan model ini kepada masyarakat di Barat, karena masyarakat di Barat sekarang ini masih ada yang namanya Islamofobia, artinya Islam yang dianggap bahwa ini bukan agama yang damai, dan itu bukan kesalahan mereka, itu kesalahan umat Islam yang melenceng seperti Al-Qaeda dan ISIS. Itu adalah umat Islam tetapi yang mempunyai garis yang begitu keras sehingga menganggap bahwa di luar lingkup mereka itu harus diperangi. Bukan saja orang Kristen yang diperangi di Basra itu oleh ISIS, tapi orang Islam yang tidak sejalan dengan mereka pun harus dibunuh. Iya, karena saya perhatikan di daerah-daerah Eropa tertentu, daerah-daerah Amerika tertentu yang agak di pedalaman, mereka nggak have no idea about Muslim. Karena mungkin di sekitar mereka nggak ada Islam. Tetapi yang mereka lihat di TV, mungkin kan yang Islam rahmat, yang baik, yang normal kehidupannya, nggak ada di TV. Tapi yang dia lihat di TV kan sekali-sekali lihat, Syria. Yang dia lihat, ribut Bosnia, dia ribut ini. Nah, jadi tiba-tiba timbul pemikirannya, oh Muslim itu seperti ini. Nah, ini kan yang ini yang perlu kita luruskan. Kita perlu dengan cara persuasif menjelaskan bahwa Islam itu tidak begitu. Islam umpamanya tidak pernah mengajarkan untuk memerangi orang. Dia hanya self defense. Bisa kita baca dalam sejarah, kita bisa baca di dalam Al-Quran. Tidak boleh memerangi, dan bahkan ada anjuran dalam Al-Quran, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din, dan seterusnya. Allah sama sekali tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil kepada non-muslim selama mereka tidak memerangi agamamu dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Saya selalu bilang bahwa di Indonesia ini mana ada kelompok Kristen yang memerangi Islam. Kita mayoritas di sini. Iya, itu satu. Mana ada orang yang mau mengusir kita dari tempat kita? Tidak ada. Sehingga kita harus berbuat baik. Jangan lalu karena kita ingin tepuk tangan lalu menganggap bahwa itu agama sesat, itu agama yang tidak benar. Ya, Tuhan sendiri juga mengatakan nanti saya lah yang meneruskan yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya khawatir ini baik dari sisi Kristen maupun Muslim, ada ulama-ulama yang mungkin dalam mendalami kitab kurang dalam. Jadi dalam arti kata begini, Al-Quran ditulis abad-abad ke-7, Alkitab ditulis jauh sebelum itu. Pasti ada masa-masanya cerita tentang peperangan. Ada masa-masanya cerita tentang pasukan Daud menyerang Filistin, Musa berhadapan sama Firaun. Nah, peperangan-peperangan ini kemudian ada perintah-perintahnya. Nah, kemudian ini dicomot. Ini kan yang paling bahaya ini kan kalau saya bilang ulama ascom, ya kan? Di Kristen juga sama, ulama ascom atau pendeta-pendeta ascom ini gitu kan. Ascom itu artinya asal comot, ayat yang sebetulnya bukan untuk kebutuhan itu gitu. Ini kebutuhan di saat itu tiba-tiba dicomot. Nah, ya kan? Lawan dia, perangi dia. Nah, ini padahal sebetulnya ada sebuah cerita tentang di balik cerita itu. Bagaimana? Iya, memang betul. Kekeliruan sebagian ulama-ulama adalah dia memberikan fatwa-fatwa bukan sesuai dengan anjuran Al-Quran, tetapi dia sesuaikan dengan konteks di mana mereka berada. Itu dia. Saya kasih contoh umpamanya, begitu baik kan Al-Quran bilang bahwa kamu tidak dilarang untuk berbuat baik, tidak dilarang untuk berlaku adil, kan itu bagus tuh. Tetapi dengan adanya perang salib, melihat bahwa orang Kristen ini memerangi kita.
Jadi kita juga harus memerangi mereka. Padahal itu cerita tahun berapa? Ya, ya kan? Nah, sehingga ada ulama-ulama yang garis keras yang mengatakan bahwa kita tidak boleh ikut dalam perayaan, ya, walaupun hanya perayaan silaturahmi dengan orang-orang Kristen pada Natal. Tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Ini dari mana? Ini semuanya adalah konteks di mana keadaan perang, keadaan permusuhan yang mengakibatkan ulama tertentu ini mengeluarkan fatwanya. Saya kasih contoh yang lebih gampang lagi. Pada saat pada saat Bung Karno, Ya. kan slogan di Indonesia waktu itu Ganyang Malaysia. Oh ya. Ya, Ganyang Malaysia. Karena konteksnya waktu itu Soekarno melihat bahwa Malaysia ini dipengaruhi oleh kekuatan kolonial untuk mempengaruhi, jangan sampai artinya tidak sejalan dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia, sehingga dia anggap bahwa ini bisa membahayakan Indonesia, jadi mari Ganyang Malaysia. Itu konteksnya konteks tertentu Pada zaman itu. pada masa itu. Apakah kalau kita sekarang datang beri slogan, Bung Karno bilang Ganyang Malaysia, dia tidak salah. Ya memang Bung Karno ada pedatonya bilang Ganyang Malaysia, dan tokoh-tokoh pada tahun-tahun itu ada yang bilang Ganyang Malaysia. Apakah hal itu waras untuk seseorang? Ya, betul. Nah, sama juga. Ascom tadi. Ya, asal sama comot juga itu, ya. orang bilang ini ulama ini mengatakan bahwa kita tidak boleh berbuat baik dengan Kristen karena dia memusuhi kita. Itu pada konteks Oh iya. pada konteks perang, ya. Tapi Waktu itu apakah kan Indonesia dikenal istilah Ganyang Malaysia, Inggris kita linggis, Iya. Amerika kita setrika gitu ya, kan. pada waktu itu kan, apakah kita sekarang ini pengikut Bung Karno umpamanya ya, lalu membawa pandangan-pandangan Bung Karno untuk terhadap Malaysia yang sekarang ini, itu kan namanya tidak relevan. Nah begitu juga kalau seorang ulama membawa bahwa ulama ini mengatakan begini dan itu diperkuat oleh ulama ini, diperkuat lagi dengan ini. Terus ini kesian ini bangsa kita Indonesia yang tidak tahu masalah. Dia bilang ulama ini mengatakan jangan bilang selamat Natal, jangan dekat-dekat sama orang Kristen, itu najis. Karena kondisi pada saat itu. Karena gini, mama saya kebetulan Belanda. Mama saya Belanda Jerman. Dia sekolah di sekolah Belanda. Nah, di zaman-zaman tahun 45 begitu, itu di sekolah diajarin lagu itu. Wadun we met Soekarno as I come, wadun we met Soekarno as I come, we will hoyen him in the deepest pit gitu. Jadi dalam bahasa Belanda kan dibilang kalau Soekarno datang apa yang kita buat? Anak kecil, mama saya cerita waktu kecil. Kalau Soekarno datang apa yang harus kita buat? Kita buang dia ke lubang yang dalam gitu. Nah, jadi kan kebencian ini terjadi karena perang. Nah, seperti profesor bilang, kan menjadi aneh kalau sekarang kita bilang, oh Belanda suruh buang Soekarno. Karena waktu itu konteksnya berbeda. Iya, satu hal lagi. Pada masa Nabi, di mana Al-Quran wahyu itu turun, wahyu ini turun berinteraksi dengan keadaan pada masa itu. Pada masa situasi. Ya, tetapi ada ajaran-ajaran yang universal, tetapi juga memberikan jawaban terhadap apa yang terjadi pada masa itu. Kan orang Muslim ini pada umumnya anggap Yahudi itu pengkhianat, Yahudi itu musuh, ya. Dan khususnya dihubungkan dengan apa yang terjadi di Palestina sekarang. Ya, itu yang baru sekarang. Ini yang sebelum ada Palestina. Keadaan di Madinah waktu itu ada perjanjian. Pada situasi itu. Ya, situasi itu Nabi menghimpun semua, Kristen, Yahudi, Majusi, semuanya kita membangun suatu negara yang plural. Semuanya bertanggung jawab terhadap keselamatan daerah kita. Jangan ada yang mengkhianat. Nah, musuh kita adalah kelompok yang mensekutukan Tuhan yang ada di Mekah, musyrikin waktu itu.
Nah, pada saat orang-orang yang di Mekah ini datang menyerbu Madinah untuk menguasai Madinah dan mengusir Nabi Muhammad, kelompok Yahudi yang ada di Madinah itu ada beberapa yang ikut dengan mereka dan memberikan informasi terhadap apa yang terjadi di dalam negeri sini. Oh, pengkhianatnya ini. Jadi perlakuan Nabi terhadap orang Yahudi itu bukan terhadap semua orang Yahudi, tetapi orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Itu pun kita akan lakukan sekarang kalau seandainya ada orang Indonesia tahu-tahu memihak kepada musuh kita dan dia memberi bocoran kepada itu yang dinamakan pengkhianatan yang maha dahsyat. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu tidak bisa diterapkan terhadap orang-orang Yahudi. Dan yang di Palestina sekarang, Israel ini, itu bukan representasi dari orang Yahudi seluruh dunia. Buktinya ada di New York orang-orang yang tidak sejalan dengan politiknya Netanyahu. Jadi kita dari itu Islam tidak mengatakan bahwa kita harus memusuhi semuanya berdasarkan kejadian tertentu. Dan hal ini sudah dikoreksi oleh Kansili Vatikan II dan mengatakan bahwa mulai dari sekarang sejak tahun 62-65 ini kita tidak boleh memusuhi orang Yahudi disebabkan karena kesalahan segelintir orang pada masa Nabi Isa, Yesus Jadi waktu intinya itu. agama itu anti kebencian dan anti kekacauan serta anti kekerasan. Ya, dan itu semua agama. Kita lihat di mana. Jadi dari itu juga ini nasihat bagi orang yang berkecimpung di bidang interreligious dialogue, artinya hubungan antar agama. Jangan membandingkan antara nilai-nilai agama dengan perilaku orang yang beragama. Jadi kadang-kadang orang bilang, wah Islam itu, dan sekarang di Amerika banyak sekali itu yang mengatakan Islam ini barbarian. You tidak bisa melihat perilaku orang yang dikecam juga oleh orang Islam bahwa itu representasi dari Islam. Ya, nggak bisa hanya melihat 9/11. Iya, ya kan? Nggak bisa lihat 9/11 lalu, dan juga kita juga tidak bisa lihat Serbia yang membunuh sampai berapa 100.000 orang Bosnia. Sama seperti Kristen, kita nggak bisa lihat Yahudi yang menyalibkan Yesus dalam Yahudi yang menyalibkan Yesus. Itu cerita lain. Iya, jadi tidak boleh disandingkan antara nilai-nilai agama Kristen kan cinta, cinta Tuhan, cinta neighbor, tetangga, dan tetangga itu bukan tetangga yang ini aja, tetangga lingkungan dan sebagainya. Begitu juga Islam, begitu juga tidak beriman seseorang apabila dia tidak menghargai tetangganya. Tidak beriman seseorang kalau tetangganya ada yang lapar sedangkan dia kenyang, ya. Artinya apa? Sama itu, anjurannya sama. Nah, tidak bisa lalu kita bilang, oh Kristen ini jahat. Kenapa jahat? Lihat itu, Serbia kan itu orang Kristen itu, yang membunuh, yang menghancurkan 800 masjid, yang memperkosa wanita-wanita. Itu orang-orang Serbia yang kebetulan beragama Kristen, tapi dia tidak tahu nilai-nilai Kristen. Betul. Sama juga ISIS. Itu orang Islam, membawa nama Islam, tetapi tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi tidak boleh disandingkan. Sama seperti KI kita di Arab Saudi lalu diperkosa, kita nggak bisa bilang, oh itu bukan apa. Iya betul. Itu oknum-oknum gila. Iya betul, tidak bisa. Jubahnya agama, tapi sebetulnya dalamnya persis. Itu asli kafir. Ya, jadi tidak boleh mengeneralisasi. Nah, itu yang dihimbau dan dicanangkan oleh Kansili Vatikan II. Prof, ada hal yang menarik di Indonesia, ada masanya sampai hari ini, Prof, sebetulnya. Kalau saya tanya sama orang Papua, who is the best governor that you have ever had? Sebagian besar, mungkin 90% akan jawab Yaakob Zainal. Yaakob Zainal bukan orang Kristen, Yaakob Zainal bukan orang asli Papua, tapi dia yang pertama membangun Persipura. Jadi sampai hari ini, waktu saya tanya, who is the best governor that you ever had? Pasti jawaban mereka Yaakob Zainal.
Gitu. Karena Abu Zainal betul-betul yang membangun tanah Papua. Nah, tapi pada saat itu kalau kita lihat Pangdam Siliwangi bisa kami larang. Yeah. Itulah Indonesia. Yeah, waktu betul. itu gubernur Papua bisa bukan orang Papua dan bukan orang Kristen. Tetapi Pangdam Siliwangi, which is Jawa Barat, sebagian besar tidak ada orang Kristen bisa dibilang, tapi panglimanya adalah Kawilarang. Betapa manisnya Indonesia di zaman itu. Tetapi hari ini, wah, kalau ada Kapolda daerah yang bukan Kristen, daerah yang bukan Kristen tapi Kapoldanya Kristen, ribut. Lalu di Papua juga sama. Jadi akhirnya seperti kayak balas membalas. Nah, apa saran Profesor untuk itu, atau nasihat Profesor untuk ini? Karena kalau menurut saya, maaf, ini kemunduran. Oh iya, jelas ini kemunduran. Kalau kita lihat sejarah umat Islam pada masa lalu, apalagi pada masa kejayaan Islam di Khalifah Abbasiyah, itu banyak sekali tokoh-tokoh Kristen, Yahudi yang ikut di dalam istana. Karena apa? Karena mereka mempunyai keahlian-keahlian. Dan sampai sekarang ini di Maroko itu penasehat raja itu orang Yahudi. Jadi di Maroko sampai sekarang. Jadi apa artinya? Bahwa Islam menghargai keahlian seseorang. Jadi itu Islam yang benar. Nah, tapi sekarang Islam ini kan banyak diliputi oleh fanatisme. Jadi dulu di Lenteng Agung ada lurah Kristen, orang berontak. Kenapa orang berontak? Ya, karena kita ini semua Muslim di sini. Bagaimana lurahnya Kristen? Hal ini tidak benar. Kalau dia memang, dia kan di situ bukan representasi agama, dia representasi dia sebagai pegawai di Pemda yang mempunyai prestasi dan baik dia di situ. Jadi hal ini memang harus ada penyuluhan dan pemuka-pemuka agama yang harus lebih tampil ke depan. Jangan takut terhadap agama, jangan disebabkan karena adanya praktek-praktek yang kelihatannya pemuka agama membawa kegaduhan dan sebagainya, lalu anak-anak muda meninggalkan agama. Tetapi berusahalah untuk memahami agama dengan baik dari sumber aslinya,